Kali ini saya akan membawakan topik tentang representasi floating point. Mengapa kita memerlukan notasi floating point? Padahal di penjelasan sebelumnya kita sudah membahas tentang fixed point yang mampu merepresentasikan ring integer positif dan negatif. Bahkan notasi fixed point juga bisa merepresentasikan bilangan pecahan. Ya, bilangan pecahan ini bisa direpresentasikan dengan memisahkan antara bilangan bulat dengan bilangan pecahannya menggunakan poin atau koma kalau di bahasa Indonesia ya. Jadi kalau kita bilangnya kan 3,45 gitu ya. Artinya koma ini kalau di bahasa Indonesia, cuman kalau di dunia internasional kan kita bilangnya poin, maka disebut poin atau titik. Dan kalau lokasinya tetap di situ, tidak bisa digeser-geser, itu adalah fixed point. Ya, kalau 3,45 itu. Nah, cuman keterbatasan fixed point ini juga ada itu. Jadi fixed point itu ternyata tidak bisa merepresentasikan bilangan yang sangat besar maupun bilangan pecahan yang sangat kecil yang mendekati nol. Itu tidak bisa direpresentasikan oleh notasi fixed point. Sehingga muncullah sebuah notasi floating point di mana poin atau titiknya ini bisa digeser-geser ke kanan maupun ke kiri, maka disebut floating point atau titiknya mengambang ya. Nah, kenapa poin atau titik itu bisa digeser-geser dalam floating point? Karena akan disesuaikan dengan eksponennya. Jadi kalau poin itu digeser ke kanan, ya, maka poinnya kemudian eksponennya kemudian akan berkurang. Tapi kalau digeser ke kiri titiknya, maka eksponennya kemudian akan bertambah. Pertambahan dan pengurangan eksponen itu sama sejumlah dengan berapa terjadi shifting poinnya atau pergeseran poinnya itu. Nah, itu konsep dasarnya seperti itu, cuman akan kita bahas lebih detail di slide berikutnya ya. Nah, ini prinsip dasarnya yang akan kita bahas. Jadi bentuk notasi floating point itu secara umum adalah seperti ini ya. Nah, ini tanda plus minus ini adalah sebuah tanda, apakah itu bilangan negatif atau itu bilangan positif. Kemudian S ini adalah signifikan atau mantisa, yaitu nanti akan berisi bilangannya, bilangan bulat dan bilangan pecahannya. Ini akan ditulis di sini sebagai signifikan atau mantisa. Kemudian ini adalah kali dan basis. Basis ini adalah radik ya. Misalkan basis desimal berarti basis 10. Kalau basis binary ya basis 2. Kalau basis oktal 8, hexadesimal 16 ya. Kemudian ini plus minus pangkatnya, eksponennya. Nah, itu bentuk umumnya. Nah, dengan bentuk umum notasi floating point seperti ini, itu sembarang bilangan floating point itu dapat diekspresikan dalam banyak cara. Jadi kita bisa mengekspresikannya dalam banyak cara dengan menggeser lokasi titik itu. Nah, ini saya contohkan lebih detail ya. Ini ada 0,110 kali 2 pangkat 5. Sebuah notasi floating point seperti ini itu juga bisa kita ekspresikan dengan bentuk lain. Misalkan, komanya ini kita geser ke kanan sebanyak 3 kali menjadi 110 kali 2 pangkat 2. Karena komanya bergeser 3 kali ke kanan, maka eksponennya juga berkurang 3 kali. Jadi 5 dikurangi 3 sama dengan 2. Jadi sekarang ekspresinya jadi 110 kali 2 pangkat 2. Ya. Begitu juga jika kita geser ke kiri ya menjadi yang tadinya 0,110 kita geser menjadi 0,0110.
Karena bergeser satu shifting ke kiri, maka eksponennya juga akan bertambah 1. Yang tadinya 5 jadi 2 pangkat 6. Nah, itu konsepnya di dalam floating point. Ya. Nah, bagaimana ini? Kenapa kok bisa banyak diekspresikan dengan banyak ekspresi? Nanti jadi tidak standar dan kesulitan. Ya, betul itu. Maka kita mengenal sebuah notasi ilmiah untuk melakukan standarisasi itu. Jadi kalau dalam notasi ilmiahnya, kalau bentuknya seperti ini, akan dinotasikan menjadi 1,10 kali 2 pangkat 4. Ya, ini 2 pangkat 4. Ya. Ya, 2 pangkat 4. Ya, begini adalah notasi ilmiahnya ya. Ini notasi ilmiahnya. Jadi 1,10 kali 2 pangkat 4. Dengan notasi ilmiah seperti ini, maka bilangan bulat itu kalau dalam basis biner, karena biner itu kan cuma ada angka 1 dan 0, maka bilangan bulatnya itu selalu angkanya 1. Jadi kita akan cari angka 1 yang paling kiri. Nah, itu adalah bilangan bulatnya, kemudian diberi koma atau lokasi poinnya akan ditaruh di sini, kemudian baru digit yang lainnya sebagai digit pecahan. Nah, ya begitulah notasi ilmiahnya. Ya. Nah, kita akan membahas tentang selanjutnya kita akan membahas bagaimana sih bentuk notasi floating point yang distandarisasi oleh IEEE ya. Kita akan ke sana. Nih, jadi IEEE itu mendefinisikan format 32 bit atau single precision untuk nilai floating point. Ya, standarisasinya ini dituangkan dalam ISO IEEE 754 pada tahun 1985. Bagaimana formatnya? Kalau 32 bit itu kan bentuknya seperti di gambar ini ya. Jadi dia ada 32 bit yang kalau kita pecah menjadi satu dalam bentuk byte, berarti ada 4 byte ya, karena satu byte itu kan 8 bit ya. Jadi ini adalah satu byte, byte pertama, kemudian ini byte kedua, kemudian ini byte ketiga, dan ini adalah byte keempat. Ya, ini. Jadi ini adalah byte pertama, kemudian ini adalah byte kedua, ini adalah byte ketiga, dan ini adalah byte keempat. Jadi ada 4 byte dan ada 32 byte. Nah, di dalam notasi format IEEE 754 32 bit ini, byte pertama itu dipakai sebagai sign atau tanda. Bit pertama ya, bit pertama ini adalah sign atau tanda. Ya, kalau 1 berarti itu negatif, kalau 0 adalah positif. Ya, ini 1 bit pertama yang paling kiri atau most significant bit itu menjadi tanda. Kemudian 8 bit berikutnya itu adalah eksponen. Ya. Jadi ini adalah tanda, kemudian ini adalah eksponen, dan sisanya 32 bit sisanya itu adalah signifikan atau mantisa. Ya, begitu. Jadi ini 1 bit adalah sign atau tanda positif negatif, kemudian 8 bit berikutnya adalah eksponen, kemudian 23 bit berikutnya adalah mantisa atau signifikan. Nah, bagaimana kita mengkonversi
sebuah bilangan menjadi 32 bit. Nah, kita akan bahas dulu tentang nilai dari sebuah floating point 32 bit. Nah, ini ada rumusnya ya. Nilainya adalah rumusnya adalah -1 pangkat S. S ini sign ya. Jadi bit yang pertama, -1 pangkat sign kalikan 1 ditambah sigma atau jumlah dari B ya, binarinya dikalikan 2 pangkat -I. Nah, karena kita tadi adalah tahu bahwa bit yang dialokasikan untuk merepresentasikan mantisa atau signifikan di 32 bit adalah 23, maka kita akan menjumlahkannya adalah mulai dari bit ke-1 sampai bit ke-23 ya, untuk mantisa ya. Di dalam blok mantisa itu kita akan jumlah mulai dari I ke-1 sampai 23. Kemudian akan dikalikan dengan 2 pangkat eksponen -127. Nah, -127 ini dari mana? -127 ini dari mana? Ini adalah dari alokasi yang kita sediakan untuk eksponen, yaitu 8 bit. Ya. Ini kita cara ngitungnya itu begini kan. Kan untuk itu 8 ya, untuk apa? Bitnya, untuk eksponen itu ada 8 bit ya. Maka kalau 2 pangkat 8 ya, ini 2 pangkat 8 itu kan sama dengan 256. Nanti bisa di cross check ya, dihitung sendiri. Ini 256. Kemudian kita bagi 2. Ya. Ini rumusnya adalah begini ya. Ya. Nah, ini sama dengan 128 min 1 ketemulah sama dengan 127. Ya, itu adalah rumusnya ya. Oke. Rumus di atas itu menyatakan nilai bilangan dari floating point 32 bit ya. Contohnya di sini ada nilai heksadesimal 3E200000 ya. Ini kalau kita tulis sebenarnya biasanya bentuknya adalah 3E200000 karena kita pisahkan dalam 1 byte atau 8 bit ya. Dan kalau heksadesimal itu kan satu angka ini bisa merepresentasikan 4 bit ya. Jadi kalau 2 angka ya pas menjadi 1 byte atau 8 bit. Ini kalau kita tulis dalam bentuk binary, maka ini adalah 3 ya. Ini kan 2 ditambah 1, ini kan 3. Kemudian ini kalau kita tulis adalah E. Kita hitung, ini ada 8 ditambah 4, 12, 12 ditambah 2, 14. 14 itu kalau dalam heksadesimal adalah E ya. Kemudian ini adalah 2 ya. Ini adalah 0. Nah, ini udah ini 0, ini 0, ini 0, 0. Jadi kalau 3E200000 ini itu cara kita mengkonversi dari sebuah heksa ke dalam binary ya. Nah, ini kan kita gambarkan dalam suatu blok memori 1 byte ya. Nah, tapi kalau dalam floating point 32 bit, maka
0 bit pertama ini adalah sign, tanda. Artinya kalau 0 berarti itu adalah bilangan positif. Kemudian kalau ini adalah eksponen dan ini adalah mantisa. Ya, ini mantisanya atau signifikannya. Ini 0 kenapa positif ya? Karena seperti ini nih. Di sini kan tandanya -1 pangkat sign ya. Kalau sign-nya 0 bitnya, maka -1 pangkat 0 adalah 1, artinya dia positif. Kan -1 pangkat 0 1, 1 kan positif kan? Tapi kalau -1 pangkat 1 hasilnya -1. -1 itu negatif. Ya, itu di sana. Kenapa sign 0 ini menjadi positif, kalau 1 menjadi negatif ya. Nah, dengan bentuk floating point 32 bit ini, maka angka 0 ini adalah positif ya, ini positif, ini adalah ke sini ya. Kemudian mantisannya adalah 01. 01 ini mantisannya 01. Nah, seperti yang kita bahas sebelumnya bahwa angka 1 di dalam notasi ilmiah itu bilangan bulat dalam notasi ilmiah itu selalu angkanya 1, sehingga itu implisit, tidak perlu kita tulis. Maka di sini kita tambahkanlah angka 1 karena ini implisit, tidak perlu kita tulis dalam floating point 32 bit, sehingga menjadi 1,01 ini ya, 1,01 dan dikalikan 2 pangkat eksponennya. Eksponennya berapa? Eksponennya ini adalah 124. Jadi 2 pangkat 124 dikurangi 127. Hasilnya adalah 1,01 kali 2 pangkat -3. Sama dengan 0,00101 sama dengan, kalau di desimalnya adalah 0,15625. Jadi sesederhana itu ya untuk menjelaskan tentang format floating point 32 bit ya. Nah, selanjutnya berikutnya kita akan membahas sebaliknya, yaitu mengkonversi sebuah bilangan desimal menjadi bilangan bentuk floating point 32 ya. Kalau sekarang kita membahas bilangan floating point 32 menjadi desimal ya. Nanti di slide berikutnya kita akan membahas hal sebaliknya. Misalkan ada bilangan 35,625. 35,625 ini akan kita ubah dalam format floating point 32 bit. Ya, itu sederhana. Pertama kita akan pisahkan dulu bilangan bulat dengan pecahannya, yaitu 35 ditambah dengan 0,625 ya. Nah, 35 ini kalau dalam biner akan menjadi 1,00011. Kemudian 0,625 ini akan berubah menjadi 0,101 ya. Nah, sehingga bentuknya dalam format dalam bentuk biner adalah 1,00011,101. Dan seperti yang kita bahas dalam notasi ilmiah itu kan kita harus cari angka 1 yang paling kiri. Nah, itu akan menjadi bilangan utuhnya, kemudian sisanya adalah bilangan pecahan, sehingga akan kita geser poinnya ini ke kiri sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, sebanyak 5 shifting, sehingga 1,00011,101. Karena bergeser ke kiri sebanyak 5 shifting, maka eksponennya juga akan ditambah dengan 5. Jadi bentuknya 1,000111101 kali 2 pangkat 5. Ya. Dari notasi ilmiah ini kita tahu bahwa mantisannya adalah 0,0011101 ya. Ini mantisannya. Kenapa? Karena angka 1 ini kan selalu implisit, selalu ada, sehingga di dalam
format point 32 bit, floating point 32 bit ini diabaikan ya. Nah, kemudian eksponennya berapa? Eksponennya adalah 5. 5 kemudian ditambah 127 sama dengan 132. 132 ini kalau kita buat dalam format binary, jadi 1,0,0,0,1,0,0. Sehingga nilai B dalam format floating point 32 bit adalah 0, yaitu positif. Kemudian eksponennya kita tulis di sini, ya. Kemudian selanjutnya kita tulis mantisannya. Nah, mantisannya ini berapa bit? Nah, biar genap jadi 23 bit, belakangnya kita tambahin dengan 00000 ya. Jadinya seperti ini. Yang kalau kita tulis hasilnya dalam notasi heksadesimal adalah 420E8000. Nah, gitu untuk floating point 32 bit. Nah, floating point 32 bit ini ternyata juga presisinya masih kurang karena dia presisinya tunggal, single precision. Kita juga mengenal floating point yang presisi ganda atau 64 bit, jadi dia lebih lebar lagi ya. Nah, kita akan bahas itu di floating point 64 bit ya, atau disebut dengan presisi ganda. Ini prinsipnya sama persis dengan 32 bit ya. Hanya karena lebar alokasi bitnya banyak sehingga bisa lebih presisi. Ini formatnya adalah 1 bit pertama tetap kita dijadikan tanda positif negatif atau sign. Kemudian yang dijadikan eksponen itu ada 11 bit. Ada 11 bit, kemudian yang dijadikan bilangan pecahannya atau mantisannya adalah 52 bit. Ya, 52 bit. Ini prinsipnya ya. Kemudian nilainya itu pakai rumus sama min 1 pangkat S untuk menentukan dia negatif atau positif. Kemudian 1 plus untuk pecahannya itu kita akan, karena ini ada 52 bit, maka dia sampai 52. Kalau yang 32 bit kan cuma sampai 23 ya. Kalau yang 64 bit sampai 52. Kemudian eksponennya kalau di 32 bit itu dikurangi 127, kalau di 64 bit itu dikurangi 1023. Dari mana? Ya seperti yang kita rumuskan tadi, itu adalah 2 pangkat N bagi 2 min 1. Ya, 2 pangkat N kan di sini berarti 2 pangkat 11 ya. 2 pangkat 11 itu adalah 2048. Ini ya, dibagi 2 kurang 1. Ini sama dengan 1024 dikurang 1. Ya. Hasilnya adalah 1023. Jadi begitu ya, dan prakteknya nanti sama aja seperti yang 32 bit, sama persis, cuman ini presisinya adalah ganda. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan untuk representasi floating point. Terima kasih.